Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan YouTube Pas Agape. Pada hari yang kelima doa puasa Daniel ini, mari kita sama-sama menguatkan hati kita, menguatkan roh kita. Biarlah Tuhan beracara. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada dasar-dasar yang sedang dibangun. Pada hari pertama kita belajar tentang pengurapan yang baru. Hari kedua harus ada peremukan. Yang di dalam ini harus muncul keluar roh yang sesungguhnya. Kemudian kita belajar juga tentang padang gurun. Karena setiap anak Tuhan, bahkan Yesus juga dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Sehingga hati kita kokoh di dalam Tuhan. Dan kemarin kita belajar tentang breakthrough dulu, terobos dulu yang di dalam, terobos dulu hatimu. Sehingga yang di dalam ini yang akan dibersihkan oleh Tuhan. Pada hari ini Tuhan akan berbicara mengenai tabur tuai. Tapi sebelumnya kita naikkan dulu satu pujian. Yesus kau kebenaran. Oh, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan kasih-Mu kepadaku. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Glory, terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kami jaminan keselamatan. Biar dunia semakin jauh, dunia semakin lenyap dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Kau yang nampak di hidup kami. Dunia tak dapat memberikan damai sejahtera. Dunia kan segera berlalu.
ya labaya shikara baba baba baba. Sikara bakara bentar korobo shikiri karena kami tinggal dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoyahkan. Maka kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang kami, menolong kami, menguatkan hati kami. Roh kami terus menyala-nyala sampai kedatangan-Mu dan tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah terpadamkan. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang menguasai hati roh pikiran kami. Biar kami tunduk dalam otoritas-Mu ya Bapa. Kau pegang tangan kanan kami, bawa pada kemenangan demi kemenangan yang sudah Kau jamin. Karena Kau lebih dahulu menang atas dosa dan maut. Kau yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus, kami mau sama-sama belajar firman-Mu pada malam hari ini. Di hari kelima kami mengadakan doa puasa Daniel untuk mengeras semua kedagingan kami, mematikan kedagingan kami, dan kami hidup di dalam Roh-Mu, sehingga manusia roh yang ada di dalam kami kuat, muncul dan menguasai jiwa dan tubuh kami. Dan kami tahu ya Bapa, Kau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah seluruh kebenaran firman-Mu menguasai kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, urapan-Mu yang baru terus mengalir setiap hari. Tak habis-habisnya, tak bosan-bosannya kami Tuhan, untuk duduk diam di kaki-Mu, untuk menyatu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Ada aliran-aliran surgawi Bapa yang mengalir dari tahta-Mu, mengisi setiap bencana-bencana hati kami, bencana-bencana hidup kami. Terus aliran-aliran itu semakin deras. Terus Tuhan, kami terima dengan iman urapan yang baru, air kehidupan yang menyegarkan roh kami, sehingga kami berjalan tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lesu. Bahkan kami Tuhan seperti Raja Wali yang terbang tinggi Tuhan, mengatasi semua badai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sudah hadir di antara kami. Kau sudah hadir Bapa, jamah setiap yang mendengar, bahkan ikut menyembah-Mu pada malam hari ini. Kami sediakan hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami sediakan telinga kami, pikiran kami, untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Terus Bapa, aliran-aliran kehidupan-Mu mengalir, basahi setiap hati. Tanah hati kami yang kering Kau basahi dengan air hidup-Mu, sehingga manusia roh kami kembali disegarkan Tuhan. Pada malam hari ini kekuatan yang ekstra Bapa. Pada hari kelima kami mengadakan doa puasa Daniel ini Bapa. Ada sesuatu yang Tuhan hendak kerjakan dalam kedalaman roh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali dengan Bu Maria menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada hari kelima kita mengadakan doa puasa
Daniel ya. Saya percaya Tuhan taruh di hati saya tadi siang. Ya, setiap hari saya juga minta tuntunan Tuhan, apa yang hendak Engkau ungkapkan ya, sampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Melalui YouTube ini banyak yang dari negara-negara lain pun yang mendengar ya saudara. Bahkan di seluruh Indonesia, di kota-kota. Saya percaya arahan dan tuntunan Tuhan itu harus nyata, real dalam setiap anak-anak Tuhan. Sehingga kita berjalan ini tidak seperti orang buta ya, tapi ada arahan tuntunan. Tuhan hendak dibawa kemana hidupku, Tuhan hendak dibawa kemana keluarga, maupun pelayanan apapun juga kita perlu arahan Tuhan saudara. Dan kemudian juga dengan Pas Agape ini adalah pasukan-pasukan yang Tuhan bangkitkan di akhir zaman. Sehingga pada saat kita yang lemah kuat, pada saat kita yang terpuruk bangkit, pada saat roh kita yang suam-suam kembali menyala-nyala, disitulah ada terobosan-terobosan baru. Puji nama Tuhan. Kita baca di dalam ada firman-Nya saudara ya. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan saudara ya. Kita belajar pada malam hari ini tentang tabur tuai saudaraku. Karena kita percaya kehidupan ini selalu ya, musim juga silih berganti. Kita petani menabur, dia juga menuai ya. Dan juga kehidupan kita juga seperti itu saudaraku ya. Karena firman Tuhan mengatakan memang ada hukum tabur tuai di dalam firman Tuhan. Apa yang pernah kita lakukan yang baik, apa yang pernah kita perbuat ya, sesuatu apapun, sekecil apapun, bahkan mungkin perbuatan-perbuatan yang besar ya, baik yang baik maupun yang jahat, saudara akan menuai. Menuai itu enggak hanya nunggu nanti setelah kita meninggal, enggak. Pada saat kita hidup pun kita menuai saudaraku ya. Jadi sebaiknya kita jadi anak-anak Tuhan mengerti akan hal ini. Karena apa? Karena kita seringkali kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan atau masalah, tekanan, pergumulan yang berat-berat, itu juga hasil dari taburan kita di masa lalu ya saudara. Jadi kita harus tiba-tiba Roh Kudus ingetin, nah kamu dulu pernah begini ya, sekarang kamu mengalami begini ya. Jadi saudaraku, ada hal-hal di mana setan juga masuk tata Allah ya, seperti Ayub ya, dia bisa masuk tata Allah saudara kalau diizinkan Tuhan. Dia pendakwa siang dan malam, dia pendakwa. Iblis juga lihat nih, selalu pada saat apa yang kita kerjakan di bumi ini, iblis juga menanti lah kalau kamu melakukan hal yang jahat. Nah, iblis ada akses untuk hajar kita, untuk meruntuhkan kita, untuk menjatuhkan kita ya. Jadi hati-hati dengan kehidupan ini. Jangan sampai kita berbuat yang jahat, berbuat yang negatif, berbuat yang tidak benar ya. Maka tutup semua celah-celah dosa, harus ditutup saudaraku ya. Jadi apalagi yang baik, yang jahat aja ada tabur tuainya, apalagi yang baik ya. Yang baik juga kita akan menuai saudara ya. Mungkin kita nggak menuai, tapi nanti anak cucu kita lihat mereka ada sesuatu hal yang kita sudah tabur. Oh, kok bisa anak cucu kita ya diberkatin, atau anak cucu kita cinta Tuhan ya. Dari survei dulu di Amerika ada sampai 70 keturunan yang penjahat, ada perampok, ada penjina, ada pencuri, terus itu keturunannya pun ancur-ancuran saudara ya. Hidupnya tidak benar, lihat keturunannya itu bisa menurun. Semua apa yang kita perbuat itu bisa menurun saudara. Dan juga
Ada satu keturunan menurut survei di Amerika, nih keturunan hamba Tuhan, nih keturunan pengacara, akhirnya cucunya bisa jadi dokter, ada lagi jadi pendeta. Saudara, itu keturunan orang-orang yang baik itu menurun juga, saudaraku ya. Jadi saya lihat survei itu benar juga ya, saudara. Kalau kita menabur yang baik, kalau kita menanam yang baik, kita akan memetik buah yang baik ya. Kalau kita menanamnya, nggak baik nih bijinya, yang nggak mungkin ditanam. Kayak petani juga pasti membeli benih yang terbaik, saudara, untuk dia menanam padi ya, saudara, sehingga hasilnya baik. Demikian juga kehidupan, ada tabur tuainya. Saya juga mengalami banyak hal tabur tuai ya. Jadi memang masalah pergumulan itu tidak hanya karena kesalahan dari nenek moyang kita, misalnya ada kutuk keturunan, betul ada, tapi juga ada dari perbuatan kita sendiri ya, dan kita menuai apa yang kita tabur. Dulunya kita bohong, sering nipu, nah akhirnya kita tidak dipercaya orang, akhirnya kita juga kena tipu, saudaraku ya. Jadi ada banyak hal yang Tuhan proses dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jangankan anak-anak Tuhan, orang fasik pun mengalami hal yang sama. Kalau dia menabur yang jahat, nanti dia menerima hal-hal yang tidak enak, maupun anak cucunya, keturunannya. Demikian juga kita, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo menabur semua yang baik. Menabur tuh gak hanya secara materi ya, menabur doa, menabur kebaikan, bisa menolong orang yang kita sanggup tolong, kita tolong ya, keluarga, saudara, apapun, pokoknya berbuat baik. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan, malah kejahatan kita balas juga dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi kita pada masa-masa sekarang ini, kita lihat ada tuaian-tuaian yang kita terima ya. Seperti saya juga kemarin ada Ibu Gembala, anak suci Maria diberkati Tuhan ya semuanya. Iya, puji Tuhan, saya bersyukur ya. Ada rasa bangga, bukan sombong sih, bangga tuh namanya seorang ibu ya, kita membesarkan anak, mereka bisa mandiri, itu udah satu kebanggaan. Jadi terus Ibu Gembala ini bilang, itu kamu sih, kamu pendoa, katanya gitu ya. Ya puji Tuhan lah, yang penting kita juga para pendoa sering duduk, senang duduk di kaki Tuhan. Apa-apa kita bawa kepada Tuhan, apa-apa curhat sama Tuhan ya. Daripada curhat kemana-mana, ya udah curhat sama Tuhan. Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih tahu, dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik ya. Kalau kita ngobrol sama orang nggak masalah ya, maksudnya kita ceritakan masalah kita, tapi seringkali orang yang kita ceritakan masalah kita belum tentu bisa nolong kita. Dan juga wah paling nggak ngomong ini lagi ada masalah nih, ini lagi ada masalah. Ya, saudara, kalau yang dewasa ya udah yuk kita doa sama-sama, yuk diberikan kekuatan yang baru. Jadi seringkali kita anak-anak Tuhan harus tahu kemana kita harus berbicara atau konseling. Kalau kita ngomong yang negatif sama orang yang negatif, akhirnya dua-duanya ikut negatif, saling stres, saling takut, khawatir akhirnya, saudaraku ya. Dulu kami juga kadang seperti itu ya, kadang saya cerita sama adik saya tentang keluarga kita begini, susah, gini-gini, akhirnya dua-duanya jadi negatif. Nah itu akhirnya hati kita jadi lemah. Jangan, saudara, sekarang kita kalau cerita ngomong, kalau ada hal yang negatif, oh iya pasti ada pertolongan Tuhan, oh iya ini pasti ada solusi yang dari Tuhan, oh nggak apa-apa, nanti dia juga kuat dan akan menang ya. Jadi ada satu pernyataan iman yang harus muncul, saudaraku. Dan kemarin juga saya waktu itu ada ya dengan satu teman ya dari subscriber juga, kita pergi ke daerah Serang ya, dan di sana katanya yang dia cerita orang tuanya itu pernah punya kelenteng yang atau sampai saat ini, dan akhirnya apa yang ditabur ya orang tuanya generasi ke generasi itu ada hal-hal yang aneh, hal yang seperti kutuk turun, saudaraku. Jadi perbuatan pun ya itu bisa menurun, saudara. Jadi satu kutuk ya. Jadi karena penyembah berhala, mungkin minta pada kuasa-kuasa kegelapan, ke Gunung Kawi, itu juga hati-hati, saudara. Sehingga kutuk orang tua nenek moyang itu turun. Dan dia cerita kepada saya semobil, karena kami udah pelayanan, puji Tuhan teman saya ini udah bertobat terima Yesus ya. Dan dia cerita ya, dan suaminya itu waktu umur dia 20 tahun menikah, dan di usia 23 tahun suaminya tuh meninggal, saudara ya. Jadi lagi berdua naik mobil nyetir. Jadi suaminya lihat seperti ada orang yang nyebrang gitu. Ternyata bukan orang, saudara. Akhirnya dia banting setir, akhirnya nabrak tebing ya, yang meninggal suaminya umur 23 tahun.
secara real dia lihat nggak ada apa-apa, nggak ada orang lewat, nggak ada, saudara. Akhirnya ya ini nabrak, akhirnya meninggal di tempat, saudara. Yaitu saudara, itu yang hal yang saya aneh ya. Nah, dia juga cerita adiknya dia umur 23 tahun pun meninggal di usia yang sama, 23. Jadi kayak ada angka keramat ya. Aku juga nggak ngerti ya. Katanya kakaknya balapan motor di sirkuit tabrakan di usia 23 meninggal ya. Jadi ada banyak hal juga ya, tabur tuai juga bisa dari diri kita, yang baik atau yang buruk ya. Bahkan sampai keturunan. Di dalam firman Tuhan bisa keturunan ketiga, keempat akan turun itu kutuk, kesalahan, dosa, pelanggaran ya. Apa yang kita tabur, yang jahat kita tuai. Bahkan sampai ke anak cucu, kalau tidak di break, tidak di stop ya, maka kita kuatkan manusia roh kita, sehingga kita bisa ada kuasa, ada power untuk menghancurkan kuasa si jahat, untuk meredam semua kekuatan musuh, tidak terus dari generasi ke generasi ya. Puji nama Tuhan. Saya juga begitu antusias lah ya, bagaimana mereka dari orang-orang yang belum percaya Yesus dari kecil, setelah dewasa dia mengenal Yesus, dia begitu on fire ya. Saya bilang mereka rohnya menyala-nyala, cinta banget sama Tuhan. Beda kalau ada orang Kristen yang lama jadi orang Kristen, apalagi dari bayi. Mereka nggak seperti orang-orang yang baru bertobat, terima Yesus atau mengalami Tuhan ya. Mereka beda. Saya bilang, aduh Tuhan, biarlah api dari roh dia itu yang menyala-nyala itu selalu ada pada saya. Saya suka ngomong sama Tuhan ya. Karena mereka tuh begitu antusias. Ada lagi satu teman dari subscriber ya, baru dia sendiri yang percaya Yesus. Semua adik-adiknya, keluarganya belum mengenal Kristus, mamahnya juga belum mengenal Kristus, saudara. Dia begitu rindu untuk ada satu pertobatan di keluarganya. Jadi saya juga, ayo support, ayo kita doa, ayo kita bikin kegerakan, ayo bikin mesbah, sehingga ada akses dari surga turun, ada portal surga turun, menjadi rumah Obed Edom, menjadi rumah di mana hadirat Tuhan hadir. Maka kegelapan menyingkir ya. Pada saat hadirat Tuhan datang di rumah tangga, ada sinar terang di alam roh itu menyinari rumah itu, saudara. Sehingga iblis tidak punya akses ya, seperti ada lingkup yang melingkupi setiap rumah anak-anak Tuhan. Jadi kita di tempat ini harus lebih lagi mengerti, tutup semua celah-celah ya. Yang kita tabur di masa lalu sekarang kita tuai. Saya juga menuai apa yang buruk-buruk yang saya lakukan di masa lalu. Saya tahu saya nggak benar dalam hal ini, saya tuai sekarang ya, sampai selesai. Nah, barulah taburan yang baik itu akan kita tuai ya, saudara. Banyak juga taburan-taburan kita yang baik ya, kita akan tuai dan sampai pada kekekalan ya. Pernah satu hari juga ada satu subscriber, Bu Maria datang ke tempat ini, ada mama saya punya cici katanya gitu. Dia baru bertobat di usia umurnya udah tua-tua loh, saudara, hampir 70-an lebih, berdua suami istri, tidak punya anak ya. Jadi jatuh lumpuh di ranjang. Jadi ceritanya ada burung katanya masuk nih, berantem terus masuk ke rumah. Dia kaget karena burung itu matok kaca. Dia pikir kena dia, ternyata dia akhirnya jatuh, saudara. Ya, jadi hati-hati pada akhir zaman ini juga. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita ya, saudara. Jangan sampai kita ini terkena imbasnya. Dan puji Tuhan, untung dia sudah selamat, sudah dibaptis ya. Tapi hukum tabur tuainya harus tetap dijalanin, saudara ya. Jadi katanya dia dulunya jahat, nggak baik, nggak bener. Baik bisnisnya juga, usahanya juga, orangnya juga ya, nggak baik, nggak bener. Akhirnya harus dia terima ya taburannya. Akhirnya dia lumpuh bertahun-tahun di ranjang sampai sudah selesai genap apa yang dia tuai, maka dia sudah pulang ya, sudah meninggal dalam keadaan sudah diberi hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Karena apa yang jahat dia sudah tuai di bumi. Walaupun dia sudah percaya Yesus di masa tua, tapi dia juga harus menuai apa yang dia perbuat, saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita, dan Roh Kudus senantiasa
melingkupi setiap anak-anak Tuhan yang mau hidup benar, hidup kudus, ya, menyenangkan hati Tuhan. Jangan punya hati yang jahat, hati yang licik, hati yang curang, hati yang serakah, hati yang tidak punya belas kasihan, hati yang kejam, dibuang semuanya. Ini firman Tuhan membersihkan, ya. Kita harus baca firman Tuhan, air hidup dibersihkan. Oh ya Tuhan, aku salah di sini, Tuhan ampuni. Jadi firman Tuhan itu bisa menegur, firman Tuhan bisa menasehati, firman Tuhan juga bisa menguatkan, ada iman. Jadi firman Tuhan betul, air hidup membersihkan kotoran-kotoran hidup kita, karakter kita, di jiwa kita, semuanya dibersihkan. Firman Tuhan yang kita terima itu kita doakan, Tuhan ampuni dalam hal ini aku salah. Jadi seringkali lembut Tuhan Roh Kudus berbicara, kamu salah, ngomong kamu begini, kamu salah, reaksi kamu, hati kamu udah salah nih, udah emosi, udah marah, udah mau dendam, ya. Oh Tuhan, sebelum keluar reaksi yang salah, kita bilang, kita nahan diri, Tuhan ampuni saya. Jangan sampai saya ini kepancing, ya, emosi ikut marah gitu ya, kecewa, kepahitan. Jangan, saudaraku. Dan saya juga pernah ada satu teman suami ya. Nah itu ya, keluarganya setiap awal tahun, dia Buddha ya, maksudnya terus dia minta setiap awal tahun, setiap anak-anaknya, cucu mantu semuanya di Wamia ya, diramal masa depannya gini. Saudaraku, nah saya lihat juga ya, keluarga besarnya itu ada 3 anak ya. Anak dari nenek ini cantik-cantik semuanya, tapi tidak menikah, sulit jodoh ya. Jadi kita harus di-break, apapun juga di-break ya. Yang kesulitan jodoh, lihat mungkin nenek moyangnya ada penyembah berhala atau ada perjanjian. Mari kita kuatkan roh kita break, karena darah Yesus itu berkuasa. Terus ada yang mungkin nenek moyangnya itu penyembah berhala sehingga lemah di jiwa ya, ada bisa sakit jiwa atau apapun, kita break ya. Kayak keluarga kami juga ada kelemahan di jiwa, ada masalah sedikit udah stres, ya masalah dikit udah bingung. Nah itu juga harus di break dengan apa? Dengan darah Yesus, kuasa Yesus, percaya Yesus, roh harus kuat ya. Roh kita kuat, maka kita bisa berdoa untuk menghancurkan semua kutuk-kutuk dari generasi ke generasi. Ya, apa yang pernah ditabur di nenek moyang kita, jangan sampai kita kena sama kita. Karena kita ini sudah bertobat, terima Yesus, ada akses untuk menang, ada akses untuk menghancurkan semua kutuk-kutuk. Kayak saya juga nggak ngerti ya, kalau dalam keluarga saya ya kekurangan, kemiskinan ya dari kecil. Saya juga nggak tahu, tapi saya tahu sih ada mungkin kena gitu ya ke keluarga kami ya, ada kutuk-kutuk kemiskinan kah, atau berjodoh kah, kutuk kawin cerai kah, kutuk sakit penyakit kah. Itu kutuk itu ada tabur tuai di masa lalu nenek moyang yang kita tidak pernah tahu mereka lakukan apa, ada perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan apa. Tapi kita yang sudah mengerti saat ini ada kuasa dengan darah Yesus. Darah Yesus itu sungguh berkuasa, ajaib nama Yesus ya. Dan juga Tuhan berikan urapan Roh Kudus. Ayo kita lakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi, semuanya. Saya juga kemarin diingatkan ya, di mana seperti Esau itu menjual hak kesulungan dengan sepiring semangkok kacang merah ya, menjual hak kesulungan karena dia tidak menganggap lah itu, dia tidak peduli ya. Kita juga jangan seperti Esau, saudaraku ya, sehingga dia menjual, mungkin bisa menjual iman, menjual apapun juga ya untuk makanan, karena ke depan ini akan ada masa-masa sukar. Jadi kuatkan roh kita, sehingga pada waktu Esau mau minta sama Yakub untuk diberkati, ternyata sudah kepada Yakub ya, sudah minta pada Esau berkat pada papahnya Ishak, ternyata sudah diberikan pada Yakub. Jadi si Esau ini nangis nih, saudaraku. Aku ada baca di dalam firman Tuhan, ini bagus banget ya. Jadi kita belajar untuk mengerti ya, ada hukum tabur tuai. Apa yang dilakukan Esau ini, menjual hak kesulungannya demi semangkok makanan. Akhirnya berkat itu turun kepada Yakub ya. Jadi Ishak hanya ada berkatnya kepada Esau itu
hanya kutuk yang turun nih saudara. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, jadi yang ada pada Ishak ayahnya itu hanya kutuk, saudara. Dijauhkan dari tanah-tanah yang gemuk, dijauhkan dari embun dari langit, dan engkau akan hidup dari perang, dari pedang. Ya, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Itu kutuk, saudara. Ya, tetapi, nah ini ada satu kata tetapi, akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk dari tengkukmu, ya. Jadi kita harus ada usaha kita, ya. Kayak saya juga dari kecil susah, hidup susah, tapi saya mau berjuang. Saya berusaha secara roh maupun secara jasmani bekerja, ya. Berdoa dan bekerja, ora et labora. Ya, jangan hanya berdoa terus tapi nggak mau bekerja, itu namanya malas. Yang nggak bekerja jangan makan, kata firman Tuhan. Jadi kita harus break semua kutuk-kutuk apapun juga dengan doa, dengan rohani, dan juga dengan jasmani ya bekerja. Sehingga engkau sungguh-sungguh, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Sehingga Esau pun orang yang diberkati Tuhan, ya. Jadi itulah saudara, hukum tabur tuai itu bisa yang baik dan yang buruk kita akan terima selagi kita masih hidup, dan juga hati-hati bisa menurun ke anak cucu kita, saudara. Jadi kita harus berbuat baik, hasilkanlah buah yang baik, tanamlah buah yang baik, kita menerima yang baik, ya. Dan juga saudara, jangan sampai kita ini anak Tuhan tuh berbuat jahat, ya. Akhirnya taburannya yang jahat, yang negatif, yang jelek yang kita terima, bisa bikin malu dalam keluarga, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus, ya. Saya juga ada satu teman pendoa juga dulu, ya. Nah, dia itu juga saya tahu di apa namanya, di rumahnya ada anak ambar. Nah, itu juga hati-hati ya, minta, ada perjanjian dengan kuasa kegelapan untuk minta kekayaan. Dan saya lihat ini sampai hari ini saya suka merenung ya. Anaknya satu cacat ya, kemudian juga meninggal, bunuh diri ya. Yang satu juga jadi kayak rada-rada sakit jiwa ya. Ada satu yang ketiga yang baik benar-benar ya. Sekolah, punya anak, sekolah tinggi, kuliah ya. Jadi dua ini yang benar-benar ada garis keturunannya itu kena kutuk karena piara anak ambar, saudara ya. Mungkin yang orang-orang yang sering kali ke Gunung Kawi mungkin tahu ya, seperti apa ya, ada ranjang, ada bayi, ada apalah secara roh gitu ya. Itu bahaya, saudara. Itu mereka lebih kuat lagi lah, maksudnya untuk benar-benar minta kekayaan supaya kaya. Maka jangan pikiran kita terfokus pada kaya, maka bisa menghalalkan segala cara untuk kaya, saudara. Tapi akhirnya ya suaminya yang mungkin ke dukun ini, ke orang pinter atau ke Gunung Kawi ini, akhirnya meninggalnya pun mengenaskan, saudara. Sampai ke anak-anaknya juga. Saya melihat loh. Jadi saya tuh banyak contoh orang-orang di sekitar saya, dan saya bisa merenung, menilai, oh iya ya. Makanya ya kita anak Tuhan tuh jangan sampai minta berkat rezeki, kekayaan, uang dari kuasa-kuasa kegelapan. Ya, jangan sampai kita ini ada timbul serakahnya sehingga kita tidak peduli keturunan kita. Itu betapa jahatnya loh, saudara. Ya, jadi kita hati-hati, saudaraku ya, jangan sampai kita serakah, itu dosa, saudara. Ya, saya juga ada satu dulu teman baik ya. Ini saya tutup dengan kesaksian satu teman. Nah, yaitu apa-apa uang. Pokoknya kalau nggak ada uang kita dihina. Pokoknya kalau kita nggak kaya, kita direndahkan. Nah, jadi pikirannya uang. Nah, suatu kali dia cerita sama saya begini. Jadi dia pergi, memang sih suaminya masih Buddha ya. Terus dia sendiri Kristennya Kristenan lah gitu. Terus mereka pergi ke kelenteng yang besar lah di pinggir kali. Oh, di jalan apa tuh? Saya tahu sih tempatnya ya, tapi saya nggak cerita di mana nih. Nah, kemudian dia cerita sama saya, memang saudara, kalau kita
dia bilang datang ke kelenteng, ada suhu, dan minta kekayaan, dan bisa tahu loh, maksudnya ada tumbalnya, mau kena anak atau mau kena sakit penyakit. Terus suami bilang, jangan. Kalau istrinya mah, waduh, iya deh, nggak apa-apa, yang penting kaya, yang penting kita kaya nih. Saudaraku, hati-hati saudara, bisa kena anak. Orang suhunya aja tahu bisa kena anak. Ya, maka dikasih tahu dulu nih, belak-belakan. Mau kena anak atau gimana, nah dikasih tahu dulu. Maka kalau orang udah serakah, ketutup lah. Pokoknya gua kaya. Nggak peduli sama anak, cucu, apa generasinya nanti miskin, sakit penyakit, kena kutuk, binasa. Ya, jangan bodoh saudaraku ya. Bahkan ada yang bilang, kalau punya perusahaan nih ya, kalau kita mau kayak, aduh suhu ini bisa loh saudara 15 juta. Sekali cuma 2 jam konseling, 2 jam nih sama suhu, 15 juta bayarnya. Enggak, itu cuma sugesti supaya kita nih yakinlah usaha ini berhasil. Jangan salah loh, bukan soal sugesti loh. Kalau itu saudara lakukan, saudara bayar juga, itu sudah ada perjanjian. Saudara, memang tiba-tiba bisa blok kekayaan datang, laris, pabriknya juga lancar semuanya, saudara. Tapi saudara akan lihat, ya, ntar sakit penyakit datang, di ujung kehidupan saudara maut sudah menuntut, iblis sudah menuntut. Jadi apa yang kamu tabur saat ini, yang jahat, yang jelek, akan turun. Bahkan kau sendiri akan terima pada waktu kau masih di bumi. Tapi kalau sudah percaya Yesus, di-break oleh darah Yesus, tetap saudara harus menerima tabur tuainya dulu. Baru pemulihan yang benar dari Tuhan. Baru yang murni, ya, berkat yang dari Tuhan. Maka saya seringkali berdoa, Tuhan, aku minta berkat yang dari Tuhan saja. Ya, minta yang murni saja. Makanya Tuhan ingin perubahan-perubahan yang dari dalam dulu. Dari kemarin Tuhan sedang memancangkan nih, bangunanmu harus kokoh, harus tinggi, harus besar. Tapi engkau harus tertanam tiang pancangnya sampai kedalaman yang dalam dengan Tuhan. Jangan sampai pada saat engkau nanti dipulihkan, diberkati, berbalik lagi ya ke dunia mewah-mewah, ya happy ikut arus dunia. Jangan saudara. Dan kemarin ada satu teman juga yang mengalami proses sampai ke titik nol ya saudaraku. Sampai anaknya disekolahkan, kita cari yang sekolah lebih murah, dari rumah besar sampai kontrak jual sampai ke rumah petak, dan sekarang sudah dipulihkan. Udah ada rumah lagi, mobil lagi yang mewah. Saudara baru nangis lagi. Kenapa? Suaminya kembali lagi selingkuh, saudara. Makanya ayo, ya, bukan soal uang, tapi kebahagiaan itu pada saat kita suami, istri, anak nanti sampai ke dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita ini teriming-iming di dunia ini kaya, hebat, enak, enjoy, banyak uang. Saudara, bukan. Makanya kita harus sadar hidup di dunia ini hanya sementara, sebentar. Seperti uap yang ditiup angin, seperti bunga yang sebentar layu. Hidup dunia ini hanya sementara. Kekayaan apapun tidak akan kita bawa, saudara. Jadi kita ayo minta sama Tuhan, rencana Tuhan apa? Maunya Tuhan apa? Sehingga kita mengerjakannya sampai kekekalan, dapat upah yang kekal di surga. Itu yang kita kejar, saudara. Upah yang kekal yang di surga. Rumah kita sesungguhnya di surga, bukan di bumi. Sebesar apapun, semegah apapun, kamarnya sampai 10 apapun, kita tidak akan tidur di dalam kamar 10, kita tidur tetap di dalam satu kamar doang, saudaraku ya. Jadi, yuk kita dibukakan pikirannya pada hari ini. Apa yang kita tabur di masa lalu yang jelek, oke, kita terima. Walaupun engkau mencucurkan air mata, sambil berjalan mencucurkan air mata, terus sambil menabur lagi yang baik, menabur kebaikan, menabur kemurahan, menabur lagi kebaikan, menabur lagi doa, dan engkau akan menerima kebaikan, kemurahan Tuhan yang murni, yang dari Tuhan, tidak akan membawa pada kebinasaan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ralabaya sekaralabaya rabaya rabaya sikaralabaya rabaya sikarabaya sikaralabaya sikarabaya. Kau yang tahu batas umur kami Tuhan. Sebab itu kami mau melakukan yang terbaik, sehingga kami boleh menabur kembali benih-benih yang terbaik di hidup kami. Selagi ada waktu, selagi ada musim, kami boleh tetap menabur Tuhan. Dan kami juga ampuni semua hal-hal yang jelek yang kami lakukan, semua hal-hal yang jahat yang pernah kami kerjakan. Ampuni Bapa, sucikan, kuduskan kami dengan darah Yesus, sehingga kami boleh menua yang jahat pun kami terima karena kesalahan dosa kami Tuhan. Dan kami sampai genap waktunya, maka yang baik yang kami tabur kami terima sampai pada kekekalan. Dan juga semua kutuk-kutuk nenek moyang kami, generasi ketiga, keempat di atas kami, bahkan ketujuh generasi di atas kami, di ayah ibu kami yang kami tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat ini dengan otoritas kuasa darah Yesus, kami hancurkan, kami patahkan semua kutuk-kutuk generasi. Cukup, sudah lepas dalam nama Yesus, sudah genap dalam nama Yesus. Karena aku telah dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus, darah yang menyucikan, menguduskan. Semua kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kawin cerai, kutuk susah dapat jodoh, kutuk apapun sudah dipakukan di atas kayu salib di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan, menguduskan, melayakkan, sehingga kami ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan. Dan kami Tuhan yang mandul pun punya anak-anak keturunan ilahi. Semua yang sakit ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kesehatan ilahi. Kami juga berdoa semua yang lemah, semua yang miskin, ada kelimpahan bangsa-bangsa yang akan mengalir kepada kami yang sudah dibenarkan. Pada sebab itu kami perintahkan dari utara, barat, timur, selatan, peninggian datangnya daripadamu. Berkat-berkat seberang lautan akan datang mendatangi kami yang sudah dibenarkan oleh Kau.
sehingga diluruskan jalan hidup kami, sehingga ada tujuan ilahi, dan kami terus bekerja, berjalan bersamamu Bapa sampai pada kekekalan. Terima kasih, kami pandangkan, arahkan mata hati pikiran kami pada perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang kekal, daripada perkara-perkara di bumi yang sementara ini saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hukum tabur tuai ini kami boleh mengerti di dalam setiap hati pikiran kami, bahkan keluarga kami Bapa, sehingga kami ada breakthrough, ada terobosan demi terobosan dalam kehidupan keluarga kami Bapa, dan sehingga yang baik semua yang akan turun ke anak cucu kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah terus dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Kau pilih kami jadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman, rekan-rekan, bahkan subscriber yang baru bertobat terima Yesus, maupun mereka yang keluarganya belum mengenal Kristus. Mereka berjuang, kerinduan mereka adalah kerinduan hati kami juga Tuhan, supaya semua kaum keluarganya diselamatkan, dibenarkan. Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Satu orang percaya diselamatkan, maka seisi keluarganya diselamatkan juga, dimenangkan juga Tuhan. Kami terus Tuhan bergandeng tangan Tuhan, untuk menjangkau jiwa demi jiwa, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan. Dan kami terus berdoa Bapa untuk kaum keluarga kami, suami, istri kami, anak-anak kami, cucu kami, menantu, besan, semuanya Tuhan, bahkan teman-teman, keluarga, ipar, ponakan, semuanya Tuhan. Ada kekuatan roh karena ada kami yang berdoa. Kami terus menguatkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua doa-doa kami Tuhan pada malam hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.